Halo sahabat-sahabat dimanapun berada, jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Oke sahabat-sahabat, tanpa buang-buang waktu kita akan langsung ya. Pada video kali ini kita akan menjawab komentar atas video yang kemarin. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mereaksi komentar-komentar dari beberapa pemberi komentator di video-video yang kemarin. Kita lihat dulu videonya ya. Kemarin saya menyajikan video yang bertajuk cuplikan suara dari Ustadz atau Moreh ya. Moreh ini artinya guru atau Ustadz. Reski ya. Ini videonya ya. Ustadz atau Moreh Reski yang jujur mengakui bahwa di Al-Quran tidak disebutkan bahwa nama anak yang akan dikorbankan Ibrahim itu adalah Ismail ya. Kita buka dulu videonya dan kemudian kita akan lihat komentar-komentarnya. Langsung kita baca di kolom-kolom komentar ya. Ada beberapa komentar penting teman-teman yang ingin saya apresiasi dan saya tanggapi. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih buat siapapun Anda yang sudah menyimak channel Warta Kabar Baik di video yang kemarin dan kemudian memberikan tanggapan atas video ini ya. Video yang berjudul Ustadz atau Moreh Reski jujur akui Al-Quran tidak sebut nama Ismail, anak yang akan dikorbankan Ibrahim. Sekarang kita lihat komentar yang pertama. Komentar yang pertama kita baca komentar dari pemilik akun atas nama Agus Asmara. Wah, namanya bagus ya. Terima kasih banyak buat Mas Bang atas nama pemilik akun Agus Asmara. Demikian komentarnya. Kalau memang tidak disebutkan nama Ismail di Al-Quran sebagai penguji iman Ibrahim, ya sebagai muslim tidak harus percaya kalau Ismail yang akan dikurbankan. Tapi muslim berhak menafsir bila ada selisih waktu perkiraan umur berapa saat peristiwa itu. Karena kalau dibuat sekat antara Hagar dan Sarah, maka Ishak dan Ismail itu anak tunggal semua. Ismail anak tunggal Ibrahim dari Hagar. Ishak anak tunggal Ibrahim dari Sarah. Kalau Ibrahim dengan istri Hagar dan Sarah dinarasikan satu keluarga besar Ibrahim, maka Ismail yang pernah mempunyai gelar anak tunggal. Ishak tidak mungkin karena saat lahir tidak mungkin mendapat gelar anak tunggal karena sudah ada kakaknya yaitu Ismail. Nanti ini akan kita tanggapi ya. Nah tentunya kalau di Tanak disebutkan nama itulah literasi Yahudi ya. Kalau di Tanak disebutkan nama, ya itulah literasi Yahudi. Begitu maksudnya ya. Muslim bisa saja tafsir dengan literasi-literasi yang ada di Yahudi itu. Dengan narasi yang logis tentang narasi Yahudi itu. Saat itu Ismail umur berapa? Ishak umur berapa? Lahir atau belum? Karena setelah peristiwa pengujian itu Ibrahim mendapat wahyu dari Allah bahwa akan dikaruniakan anak lagi. Nah, anak Ibrahim berapa? Kalau dua tentunya Ismail yang dikorbankan, tak ada yang lain. Ishak belum lahir. Nah, nanti kita akan kritisi ini ya. Kalaupun sudah lahir, Ishak masih bayi atau remaja. Karena diterangkan ada komunikasi antara Ibrahim dan anaknya yang mau dikorbankan itu. Kalau masih bayi mustahil bisa komunikasi apalagi mengiyakan rencana penyembelian. Terus kalau anak Ibrahim 3 atau 4, nah Ishak bisa masuk dalam kemungkinan. Ini konsekuensi logis dari kumpulan sumber yang ada. Oke teman-teman, langsung aja akan kita tanggapi ya. Komentar yang pertama tadi dari Mas Agus Asmara. Setidaknya ada dua hal penting yang kita catat ya. Yang pertama adalah tentang literasi Yahudi. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua tentang istilah anak tunggal. Nah, oke langsung aja kita bahas ya teman-teman tanpa wasting time, tanpa buang waktu. Jadi kalau kita mengacu kepada literasi Yahudi, jelas tertulis di dalam kitab Kejadian. Yang kita bukaan aja ayatnya langsung ya. Jadi supaya tidak katanya atau kita tidak berasumsi-asumsi, kita langsung lihat di dalam kitab Kejadian pasal 22. Teman-teman bisa buka di dalam ayat yang, ini ada beberapa ayat, saya sudah barusan kasih tanda.
Ketika judulnya, ini teman-teman bisa baca ya. Kepercayaan Abraham diuji ya. Abraham itu dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Arab disebut Ibrahim ya. Nah, di sini jelas disebutkan bahwa nama anak itu, jadi di ayat 2 dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ya, disebut di sini anakmu yang tunggal. Tadi kita ingat ya, kita akan bahas nanti dalam dua hal pentingnya. Yang pertama literasi Yahudi, yang kedua adalah istilah anak tunggal. Sekarang kita bahas dulu secara literasi Yahudi, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 22 ini. Jelas disebutkan di sini adalah anak yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Disebutkan namanya Ishak. Jelas. Dan di ayat berikutnya, di ayat 3 juga dikatakan, teman-teman nanti baca sendiri ayatnya ya. Dikatakan juga Ishak. Kemudian di ayat yang ke-6 juga disebutkan namanya Ishak. Di ayat yang ke-7 juga disebutkan namanya Ishak. Dan di ayat yang ke-9 juga disebutkan namanya Ishak. Ya. Jadi sedikitnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali nama Ishak disebutkan di dalam kitab Kejadian pasal 22. Dan teman-teman perhatikan sekali lagi ya, di ayat yang kedua dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Jadi di sini diidentifikasi anakmu yang tunggal itu. Dipertegas, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jelas namanya ditulis, yakni Ishak. Ya, jadi tegas nama anak itu adalah Ishak. Oke, itu pertama dari literasi Yahudi. Jelas nama anak ini adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, kemudian sekarang yang kedua teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Bagaimana dengan istilah anak tunggal? Banyak orang mengartikan bahwa karena anak yang pertama yang lahir adalah Ismail, maka yang disebut sebagai anak tunggal itu adalah Ismail. Tetapi argumentasi seperti itu hanya berdasarkan asumsi sebenarnya, sebuah reka-rekaan, sebuah cara pandang dari tradisi budaya tertentu. Dalam hal ini khususnya mungkin dari budaya tradisi Indonesia ya. Kalau disebut anak tunggal berarti anak yang satu saja. Berarti dia tidak punya anak-anak yang lain atau anak yang satu-satunya atau anak semata wayang. Ya. Tetapi benarkah yang dimaksud sebagai anak tunggal di dalam kitab Kejadian tadi? Kejadian 22 ayat 2 itu bermakna sebagai anak semata wayang. Oke, kita bahas dulu ya. Apakah makna dari anak tunggal yang ada di Kejadian 22 ayat 2 ini adalah sama dengan anak semata wayang atau anak yang satu-satunya? Nah, ini sebenarnya kuncinya ya teman-teman. Kunci dari pemahaman bahwa anak yang dimaksud sebagai anak tunggal ini adalah Ishak. Ketika kita memahami bahwa makna anak tunggal dalam fenomena tradisi dan budaya Yahudi, ternyata artinya bukan anak semata wayang. Ada perbedaan bahasa yang cukup berbeda dalam tradisi budaya Yahudi dengan budaya-budaya lainnya termasuk Indonesia. Oke, sebelum kita bahas saya akan berikan ilustrasi ya teman-teman. Sebelum nanti kita ke sini, saya akan berikan ilustrasi. Ada beberapa istilah lainnya dalam budaya Yahudi, misalkan istilah Sons of God atau anak Allah. Nah, istilah anak Allah yang ada dalam budaya Yahudi yang juga bertaburan di dalam Bible ini, di dalam Alkitab ya. Ada banyak istilah anak Allah. Ini tidak boleh kita sembarang artikan semau-mau gue ya, sesuai dengan tradisi budaya Indonesia misalkan. Anak Allah berarti ada dewa atau Allah yang beranak pinak. Bukan begitu. Karena makna anak Allah yang ada dalam budaya tradisi Yahudi ternyata maksudnya adalah menunjuk kepada ciptaan-ciptaan. Ciptaan Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Ayatnya di mana Mas Frans Donald? Nah, kita bukakan beberapa, ada banyak ayat yang berbicara tentang anak Allah di Alkitab ya. Salah satu ayatnya kita buka di dalam kitab Mazmur ya. Ini kitab Mazmur pasal 90. Teman-teman bisa lihat ya, buka di Alkitab nanti. Ayat yang kedua dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Perhatiin baik-baik. Bumi dan dunia disebut sebagai diperanakkan.
Nah, sebenarnya ini bahasa Alkitab yang bermakna diciptakan atau dibuat. Nah, jadi makna dari kata anak Allah ini bisa berarti juga ciptaan-ciptaan Allah. Ada juga di ayat Perjanjian Baru dikatakan orang-orang yang pembawa damai disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang cinta damai disebut anak-anak Allah. Ya. Orang-orang yang taat kepada Allah juga disebut anak Allah. Taat. Ya. Orang yang taat kepada Allah, ciptaan Allah, orang pembawa damai, semua ini disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya istilah anak Allah yang ada dalam budaya tradisi Yahudi atau budaya Bible, Alkitab, tidak boleh kita tafsirkan seenak jidat kita. Nah, maka dari itu kita sekarang kembali ke istilah anak tunggal ya. Oke, ini saya hapus dulu. Sebagaimana istilah anak Allah tidak boleh kita artikan semau gue ya. Begitupun dengan istilah anak tunggal yang dimaksud di dalam kitab Kejadian 22 ayat 2 ini. Jangan seenak jidat kita artikan, oh itu maksudnya anak sematawayang atau anak satu-satunya. Kok bisa begitu? Iya, karena di Indonesia disebut anak tunggal ya berarti dia tidak punya kakak, tidak punya adik, dia satu-satunya. Ya itu kan budaya dan gaya bahasa Indonesia. Tapi tidak dengan gaya dan budaya bahasa Yahudi. Sebagai tambahan informasi ya teman-teman, beberapa hari yang lalu, 3 days ago, saya juga mempost video yang disampaikan oleh Bapak Beni Irawan ya. Mas Beni Irawan yang judulnya, Yesus bukan anak tunggal Allah. Ya teman-teman nanti bisa simak video itu juga ya. Dalam video itu Pak Beni juga menjelaskan dengan sangat jelas, very clear ya, bahwa makna dari kata anak tunggal yang disematkan kepada Yesus ya. Yesus di dalam kitab Injil Yohanes juga disebut sebagai anak tunggal Allah. Tapi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Beni, bahwa ternyata makna dari anak tunggal itu bukan berarti anak satu-satunya. Dan itu dibuktikan bahwa di dalam ayat-ayat Alkitab yang lain, dikatakan bahwa Yesus memiliki saudara-saudara. Dan semua murid-murid Yesus, semua orang Kristen yang betul-betul Kristen sejati juga disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya, Yesus bukan sungguhan anak tunggal dalam makna satu-satunya. Atau sebagai anak sematawayang, bukan. Lalu maknanya apa? Nah, dalam video itu Pak Beni sudah menyampaikan juga pesan yang sama. Pak Beni memberikan contoh juga ayat di dalam Kejadian 22 ayat 2 ini. Di dalam Kejadian 22 ayat 2, Ishak disebut sebagai anak tunggal. Di dalam Injil Yohanes, Yesus disebut sebagai anak tunggal. Nah, ternyata melalui penelitian yang sangat gampang sebenarnya, dengan hati yang jujur, kita bisa mengetahui bahwa makna anak tunggal yang dimaksud baik di Kejadian 22 ayat 2 ini, yang ditujukan kepada Ishak ya, maupun di dalam kitab Injil Yohanes yang ditujukan kepada ya, dalam Injil Yohanes yang ditujukan kepada Yesus, ternyata istilah anak tunggal ini maksudnya adalah orang pilihan. Ya, jadi makna anak tunggal ini adalah yang terpilih. Ini loh maknanya. Nah, sebagai tambahan informasi ya teman-teman, sahabat-sahabatku, sebenarnya di dalam budaya Jawa tertentu ya, sebagian orang Jawa, kadang ketika membicarakan seorang anak, misalkan ini ada seorang bapak A ya, Pak Adi atau Pak Ahmad gitu ya. Dia kemudian punya anak 7. Anak yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Dia punya 7 anak. Semua anaknya ini anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Kecuali anak yang kedua. Anak yang kedua ini dikenal sebagai anak yang dari kecil sudah nakal ya. Tidak taat pada orang tua ya. Nah, maka dalam masyarakat, dalam budaya Jawa bisa dikatakan bahwa ketika orang membicarakan anaknya Pak Adi ini, ketika memaksudkan anak yang kedua ini, orang-orang bisa berkata, anake sing siji kae. Nah, ya. Jadi anak yang kedua ini disebut sebagai anake
sing siji kae. Artinya adalah anaknya yang satu itu. Anaknya sing siji kae. Anaknya yang satu itu. Nah, maksud dari anaknya yang satu itu bukan berarti anak kedua ini dia sendirian. Dia tidak punya kakak dan tidak punya adik. Bukan. Tapi untuk mengidentifikasi bahwa anak yang satu itu memiliki salah satu karakter khusus atau ciri khusus atau hal yang berbeda dari anak-anak yang lain. Maka disebut sebagai anake sing siji kae. Atau bisa juga mungkin bukan anak yang kedua. Dari anak yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak yang pertama menjadi anak yang sukses. Jadi presiden misalkan begitu ya. Nah kemudian anak yang pertama ini menjadi sangat terkenal dibandingkan adik-adiknya yang lain. Maka dalam budaya Jawa anak yang pertama juga bisa disebut anake sing siji kae. Anaknya yang satu itu loh. Yang mana maksudnya? Itu loh yang sukses, yang terkenal, yang baik, yang pinter. Kira-kira begitu. Ya, jadi makna dari anaknya yang satu itu atau anaknya yang tunggal itu dalam budaya tertentu bukan bermakna sebagai anak sematawayang atau anak satu-satunya, bukan. Tetapi sebagai anak yang ditunjuk secara khusus. Yang satu itu loh. Nah, kira-kira demikian juga yang terjadi dalam fenomena kitab Kejadian 22 ayat 2 maupun dalam kitab Injil Yohanes ketika Yesus disebut sebagai anak tunggal. Atau dalam Kejadian 22 ayat 2, Ishak disebut sebagai anak tunggal. Jadi yang maksudnya adalah anak yang terpilih. Begitu penjelasannya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan baca komentar-komentar berikutnya. Komentar atas nama Freelano Rovac. Wah, namanya bagus ya. Namanya tidak pasaran. Dia mengatakan demikian. Yang jelas bahwa Ismail itu lahir dari konteks keduniawian, yaitu syarat dengan hasrat nafsu birahi, hasrat biologis antara Abram dan Hagar. Yang titik. Nah, begitu ya. Oke, terima kasih atas nama pemilik akun Freelano Rovac. Kemudian ada juga pemilik akun atas nama Rica from Hell. Wih, biasanya kalau Rica itu kan dari Manado ya. Rica, enak masakan Manado. Lah ini ada Rica from Hell. Hahaha. Oke, kita kasih ucapan terima kasih dulu. Kita kasih jempol dulu semua deh ya. Tadi Mas Agus Asmara kita kasih jempol. Toeng. Kemudian pemilik akun Freelano Rovac juga terima kasih. Thank you very much for your very kind attention. Kita kasih apresiasi, kita kasih jempol ya teman-teman. Juga pemilik akun atas nama Rica from Hell. Kita kasih jempol juga. Kemudian ada komentar berikutnya atas nama Agus Junaidi. Dia menyatakan begini. Tentang siapa anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, di dalam Islam bukan hal yang esensial. Nah, ini menarik nih argumennya. Nanti kita akan tanggapi ya teman-teman. Kita lanjutkan dulu ya. Tentang siapa anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, di dalam Islam bukan hal yang esensial. Dalam makna bahwa seorang muslim tetap dalam kemuslimannya, meskipun misalnya mengakui dan mempercayai Ishaklah anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan. Oke, kita kasih tanda jempol juga. Toeng. Nah, ini komentar ini sudah sempat saya kasih jawaban ya. Begini jawaban saya kemarin. @Agus Jun ya, maksudnya Agus Junaidi. Iya. Ada banyak ulama dalam kurung yang dianggap top menyatakan anak itu Ishak. Ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ada banyak ulama di dalam dunia keislaman yang mengakui bahwa nama anak yang akan dikorbankan itu Ishak. Ya, teman-teman bisa lihat di beberapa video saya yang terdahulu ya. Sebentar, saya tunjukin. Video-video saya terdahulu, teman-teman bisa di-scroll ya. Ini ada cuplikan video yang disampaikan oleh Guru Gembul ya. Guru Gembul itu yang waktu itu pernah diundang juga di podcastnya Om Deddy Kobusher ya. Nah, dalam cuplikan videonya Om Guru Gembul yang juga dia mengutip pernyataan dari beberapa ulama-ulama lainnya, ulama-ulama yang dianggap top, justru mengatakan bahwa nama anak yang akan dikorbankan itu adalah Ishak dan bukan Ismail. Mana videonya? Sebentar, saya carikan dulu ya. Nah, ini. Di video yang ini ya. Video sekitar 2 bulan yang lalu. Judulnya,
anak Ibrahim yang akan dikurbankan itu Ishak, bukan Ismail ya. Nah, ini teman-teman bisa juga simak video itu. Jadi, menanggapi pernyataan dari Mas atau Bung atau Pak Agus Junaidi ya, tentang siapa anak Nabi Ibrahim yang dikurbankan, Ishak atau Ismail, di dalam Islam bukan hal yang esensial. Iya, betul, saya sepakat ya. Di dalam teman-teman Islam sebagian besar tidak menganggap hal yang itu esensial, karena intinya adalah anak itu entah itu anak Ibrahim itu adalah Ishak maupun ataukah Ismail, kedua-duanya sama-sama tidak jadi dikurbankan. Begitu ya. Dalam makna bahwa seorang muslim tetap dalam kemuslimannya meskipun misalnya mengakui dan mempercayai Ishaklah anak Nabi Ibrahim yang dikurbankan. Iya. Buktinya banyak sekali ulama-ulama yang top ya. Jadi dalam dunia keislaman, ulama-ulama yang top, ulama-ulama top justru menyatakan bahwa nama anak itu adalah Ishak. Ya. Ini faktanya demikian. Tetapi teman-teman perhatiin baik-baik ya. Kalau di sini dikatakan oleh Mas Agus Junaidi tentang siapa anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan, Ishak atau Ismail di dalam Islam bukan hal yang esensial. Dalam hal ini saya ya oke lah, saya setuju saja. Tetapi justru yang menjadi esensial adalah fenomena atau fakta bahwa kenyataannya di Al-Quran tidak ditulis namanya. Tidak ditulis nama. Nah, tetapi dalam perkembangannya, hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama atau ustadz, mengklaim, memberikan asumsi, bahkan berani nekat tegas mengatakan bahwa namanya adalah Ismail. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, sekali lagi saya katakan, saya setuju. Anggap aja lah saya setuju dengan pernyataan dari Mas Agus Junaidi. Tentang siapa anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan Ishak atau Ismail di dalam Islam bukan hal yang esensial. Nah justru kalau ini bukan hal esensial, kenapa kok dipaksakan adanya dogma ini? Jadi yang esensial bukan namanya siapa, bukan itu. Tapi justru jujur atau tidaknya. Ya. Jadi bukan soal tidak ditulis atau ditulisnya. Tapi yang esensial adalah jujur atau tidak. Jujur atau tidak. Anda semua ketika membaca kitab suci Al-Quran dan mendapati bahwa di dalam kitab suci Al-Quran tidak ditulis nama anak itu. Nah, maka ketika Anda mau jujur mengakui atau tidak mau mengakui, ini menjadi kunci penting bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang berani mengaku sebagai aslimah atau Islam, berpasrah diri. Seorang Islam yang sejati pasti orang yang jujur. Sehingga ketika di dalam kitab suci Al-Quran memang tidak ditulis nama anak itu, ia akan berkata apa adanya. Bahwa memang tidak ditulis. Itu namanya sikap aslimah, sikap Islam, sikap yang berpasrah diri, berserah diri. Jujur. Tapi jika ada orang berani ngaku-ngaku sebagai Islam, tapi ternyata tidak bersikap jujur, bahkan kadang ngotot mengatakan bahwa oh nama anak itu pasti Ismail. Dalam hal ini keislamannya sangat patut kita pertanyakan. Seorang Islam yang asli pasti jujur. Nah, jadi esensinya di situ ya, Mas. Saya soroti dari titik itu ya, Mas Agus Junaidi. Saya sepakat bahwa di dalam Islam bukan hal yang esensial apakah namanya itu Ismail atau Ishak, bukan hal yang esensial. Tetapi ketika dalam perkembangan dari dogma-dogma orang yang ngaku-ngaku sebagai Islam, kemudian diklaim bahwa nama anak itu adalah Ismail. Nah, ini menjadi hal yang sangat esensial terhadap sikap Islam atau tidaknya orang itu. Ya. Kalau Anda jujur, Anda akan berkata seperti Moreh Rizki atau Ustadz Rizki itu ya. Bahwa di dalam Al-Quran Anda bisa cari. Tidak ada nama Ismail disebutkan. Nah, itu namanya orang jujur. Nah, orang jujur ini pasti lebih layak disebut Islam daripada orang yang suka mereka-reka, berasumsi-berasumsi, ngotot bahwa nama anak itu adalah Ismail, ternyata hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka dan sama sekali bukan berdasarkan ada tertulis.
Begitu ya. Kemudian komentar berikutnya ya, atas nama pemilik akun No Murtad Channel. Wah, namanya sangar ya. Warta kabar baik, dia mengatakan demikian. Abraham mengorbankan Ismail, bukan Ishak. Nah, jadi ini dia salah satu orang yang ngotot bahwa yang dikorbankan tuh Ismail. Dan nanti kita akan buktikan bahwa argumen ini hanya berdasarkan asumsi dan reka-rekaan belaka. Sama sekali bukan berdasarkan literasi Yahudi, maupun bukan berdasarkan makna yang sesungguhnya. Dia berkata begini ya. Pertama, Allah memerintahkan Abraham menyembelih anak tunggal Abraham adalah Allah hendak menguji keteguhan iman Abraham terhadap Allah, bukan untuk ritual penebusan dosa. Ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan penebusan dosa, tapi dia malah membahas-bahas ini. Nah, kita tidak perlu bahas ya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dia mengutip ya. Jadi pemilik akun No Murtad Channel ini mengutip kitab Kejadian 22 ayat 12. Tapi jadi ini ada hal yang lucu teman-teman ya. Di satu sisi pemilik akun No Murtad Channel mengutip Kejadian 22 ayat 12. Tapi di satu sisi dia membantah pernyataan kitab Kejadian 22 ayat 2 dan beberapa ayat lainnya. Kita akan lihat lagi nih ya. Tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi Anda itu sebenarnya kalau membaca ya harus membaca, jangan dicuplak-cuplik kemudian ditafsirkan seenak jidat ya. Anda harus baca yang teliti dong. Anda mengutip Kejadian 22 ayat 12. Harusnya Anda juga membaca dari Kejadian 22 ayat pertama. Di mana di ayat kedua dikatakan firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Nah, kalau Anda mau berusaha mengutip-ngutip ayat 12-nya ini, ya Anda tidak bisa lepas dari ayat ke-9, dari ayat ke-7, dari ayat ke-6, dari ayat ke-3, dari ayat ke-2, yang begitu jelas menyebutkan nama anak itu adalah Ishak. Jadi kalau Anda mencomot ayat 12, ayat 12 Anda comot begitu saja dan Anda tafsirkan, Anda reka-reka sendiri tanpa memperhatikan ayat 9, ayat 7, ayat 6, ayat 3, ayat 2. Yaitu maka secara literasi yaitu adalah jurus ajian pengawuran ya. Jadi argumen Anda tidak berdasarkan literasi tapi berdasarkan asumsi yang ngawur. Itu yang pertama. Kemudian dalam komentarnya No Murtad Channel juga mengatakan demikian ya. Yang kedua, anak-anak Abraham adalah Ismail dan Ishak. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail ya. Yang ketiga, makna anak tunggal tentunya. Loh, ini dia mengartikan sendiri ya. Perhatiin teman-teman. Makna anak tunggal tentunya mengarah pada Ismail. Karena peristiwa tersebut terjadi ketika Ishak belum lahir, di mana selisih jarak umur antara Ismail dan Ishak adalah 14 tahun. Nah, ini kan dia mereka-reka berdasarkan asumsinya sendiri, ditafsir-tafsirkan sendiri, tidak berdasarkan literasi. Tadi di awal sudah saya bahas. Ada dua hal penting. Pertama, berdasarkan literasi Yahudi. Ya. Kalau berdasarkan literasi Yahudi, jelas dituliskan nama anak itu adalah dalam kitab Kejadian 22 ayat 2, kemudian ayat 3, ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Disebutkan namanya adalah Ishak. Jadi bagaimana dia bisa berkata begini? Coba perhatiin lagi-lagi ya. Ketiga, makna anak tunggal tentunya mengarah pada Ismail. Loh, ini kan seenaknya jidat ya. Jelas-jelas di Kejadian 22 dikatakan anaknya yang tunggal itu. Ini saya bacain lagi ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih nih, yakni Ishak. Sudah dijelaskan nama, yaitu Ishak. Ya. Jadi secara literasi Yahudi jelas argumentasi dari pemilik akun atas nama No Murtad Channel ini argumentasi yang salah total. Kemudian argumen yang kedua, dia mengatakan bahwa makna anak tunggal tentunya mengarah pada Ismail. Karena peristiwa tersebut terjadi ketika Ishak belum lahir. Nah ya. Jadi dari pernyataannya ini membuktikan bahwa pemilik akun No Murtad Channel, dia tidak paham makna atau istilah anak tunggal yang ada dalam budaya dan tradisi Yahudi, khususnya dalam hal terkait Kejadian 22 ayat 2 ini.
Sebagaimana teman-teman tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa makna anak tunggal dalam budaya tradisi Yahudi itu jangan seenak jidat kita artikan seperti dalam budaya Indonesia sebagian ya. Sebagian orang Indonesia mengatakan anak tunggal artinya adalah anak semata wayang, berarti dia tidak punya saudara. Tapi tidak begitu. Makna kata anak tunggal ini dalam fenomena Yahudi, sebagaimana Yesus dalam Perjanjian Baru juga disebut sebagai anak tunggal. Ini artinya adalah orang pilihan atau yang terpilih atau yang dipilih. Sing siji kae. Kira-kira kalau dalam bahasa Jawa begitu. Bocahe sing siji kae. Anaknya yang satu itu. Ya. Jadi nampak sekali dari argumentasinya ini pemilik akun No Murtad Channel, dia sama sekali tidak paham fenomena bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani atau budaya tradisi Yahudi. Ketika menyebut anak tunggal, itu tidak selalu bermakna sebagai anak semata wayang atau anak yang tidak punya kakak dan adik. Tapi makna dari kata anak tunggal ini bisa berarti yang dipilih. Nah, karena tidak memahami fenomena ini, kemudian dengan serampangan malah menuduh begini nih. Pemilik akun atas nama No Murtad Channel mengatakan, kesimpulan, jelas kisah dalam Alkitab tidak benar. Loh, ya kan? Jadi ketika di dalam Bible ini, di dalam Alkitab, Kejadian 22 ayat 2 dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Ayat 3 juga kan, yaitu Ishak. Ini oleh pemilik akun atas nama No Murtad Channel dikatakan bahwa Alkitab tidak benar. Nah, ini sebuah logikal falasi ya. Sebuah konslet berpikir atau cara berpikir logika yang sesat. Karena tafsirannya tidak cocok dengan tafsirannya dia, maka yang disalahkan Bible-nya. Bible tidak salah ketika menyebut di sini Ishak disebut sebagai anak tunggal, tidak ada masalah. Yang masalah adalah cara orang yang menafsirkan. Jadi pikiran penafsirnya yang masalah. Nah, dalam hal ini pemilik akun atas nama No Murtad Channel ya, yang mengatakan bahwa nama anak itu adalah Ismail harusnya begitu. Dan dia menyimpulkan bahwa jelas kisah dalam Alkitab tidak benar. Karena makna anak tunggal adalah mengarah kepada Ismail. Karena ia yang lahir lebih dulu dilahirkan dan selisih umur antara Ismail dan Ishak adalah 14 tahun. Iya, kalau logika Anda seperti logika seenak jidat, ya, orang-orang Indonesia yang mengatakan bahwa anak tunggal artinya ya harus diartikan sebagai satu-satunya. Atau anak semata wayang, ya maka Anda dengan serampangan menuduh bahwa Alkitab tidak benar. Tapi kalau Anda memahami bahwa faktanya di dalam Alkitab, sesuatu disebut sebagai anak tunggal, itu artinya adalah yang dipilih. Yesus dalam Perjanjian Baru, Yesus disebut sebagai anak tunggal. Faktanya di ayat-ayat yang lain ada banyak dikatakan bahwa Yesus memiliki saudara, memiliki adik-adik. Semua orang Kristen adalah anak-anak Allah juga. Artinya Yesus bukan anak yang betul-betul anak tunggal dalam makna anak semata wayang. Tapi maksud dari anak tunggal adalah orang pilihan atau yang dipilih. Ya, jadi teman-teman segitu dulu video kali ini. Jadi cukup jelas ya. Supaya kedepannya teman-teman tidak gagal paham lagi ketika memaknai kata anak tunggal dan juga ketika membahas tentang siapa anak yang betul-betul akan dikurbankan oleh Ibrahim tapi nggak jadi itu? Apakah Ishak atau Ismail? Jawabannya jelas adalah Ishak menurut literasi Yahudi. Oke, sekian video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih buat semuanya. Semangat!